Selamat siang yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Penguji serta yang saya hormati Bapak Andika Prabowo MPD selaku dosen pengampu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan rencana penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Inggus Picarla dengan NPM A1H023058 dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas Bengkulu. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Keterampilan Teknik Passing Atas Atlet Klub Arta Kota Bengkulu. Bapak dan Ibu dosen, kita masuk ke bab 1 pendahuluan mengenai urgensi dan alasan pemilihan masalah dalam penelitian ini. Ada 3 poin utama yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, sebagai pilar utama dalam olahraga bola voli teknik passing atas, memegang peranan yang sangat krusial karena berkontribusi hingga 40% terhadap efektivitas serangan sebuah tim. Yang kedua, adanya gap fenomena. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, masih terdapat variasi keterampilan yang cukup signifikan. Pada atlet di klub Arta, masalah yang sering muncul adalah arah bola yang tidak stabil dan fokus kaki atlet yang kurang seimbang saat melakukan gerakan. Ketiga, yaitu target prestasi. Klub Arta Kota Bengkulu merupakan klub yang berorientasi pada kompetisi tingkat daerah hingga nasional. Target tinggi ini menuntut setiap atlet untuk memiliki penguasaan teknik dasar yang sempurna. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai teknik passing atas di klub ini sangat penting dilakukan. Beralih ke poin berikutnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, analisis keterampilan, yaitu untuk menganalisis secara mendalam bagaimana tingkat penguasaan teknik passing atas pada atlet klub Arta Kota Bengkulu. Yang kedua, identifikasi kesalahan. Mendeskripsikan secara detail pada kesalahan teknik gerakan yang sering terjadi saat atlet melakukan overhead pass. Yang ketiga, Yang ketiga yaitu faktor penentu. Mengidentifikasi faktor-faktor integratif baik dari segi fisik, frekuensi latihan, maupun psikologi yang mempengaruhi performa teknik atlet tersebut. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan ilmu kepelatihan bola voli, serta menjadi referensi akademik tambahan bagi peneliti lain di bidang pendidikan jasmani. Dari yang secara praktis, yaitu bagi atlet, penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi mandiri untuk memperbaiki kualitas teknik mereka. Sedangkan bagi pelatih, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam menyusun program latihan yang lebih efektif di masa depan. Berikutnya kajian teori dan variabel integratif.
Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, dalam kajian teori, passing atas dipandang sebagai seni mengoptimalkan 3 sentuhan dalam ruang terbatas. Untuk mengukur keterampilan ini, saya merujuk pada indikator gerakan menurut PBPSI 2020 yang dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu sikap awal, lutut ditekuk, dan posisi tangan berada di atas dahi membentuk segitiga. Untuk pelaksanaannya, sentuhan bola bertumpu pada jari-jari, bukan telapak tangan, dengan dorongan yang sinkron antara kaki dan lengan. Sikap akhir, gerakan lanjut tangan mengikuti arah bola atau follow through dengan tubuh yang tetap seimbang. Di sisi lain, tingkat keterampilan ini juga dipengaruhi oleh beberapa variabel integratif, yaitu kondisi fisik, seperti kekuatan otot lengan dan fleksibel, sebesar 30%, latihan rutin atau jam terbang, sebesar 30%, dan model latihan sebesar 25%, dan faktor psikologi atlet, seperti konsentrasi sebesar 15%. Oke. Selanjutnya kita ke bab 3 metode penelitian. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang holistik dan menyeluruh mengenai kondisi nyata di lapangan. Untuk lokasi dan waktu, penelitian ini dilaksanakan di Klub Arta Kota Bengkulu pada bulan Oktober hingga November 2026. Subjek penelitian ini berfokus pada 16 atlet putri yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Objek utamanya adalah keterampilan passing atas. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan 3 instrumen. Yang pertama observasi, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga dokumentasi. Yang pertama itu observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap sikap tubuh dan kedisiplinan menggunakan lembar checklist. Yang kedua tes keterampilan, melakukan tes passing berpasangan selama 1 menit untuk menilai ketepatan, kontrol, dan produktivitas. Yang ketiga dokumentasi, yaitu mengambil foto dan video guna menganalisis kesalahan mekanik gerakan total secara lebih objektif dan terulang. Berikutnya yaitu bab 5, hasil dan temuan akhir serta penutup. Sebagai gambaran atau temuan awal berdasarkan analisis data lapangan yang telah saya kumpulkan, distribusi keterampilan atlet lapangan yang telah dikumpulkan, distribusi keterampilan atlet menunjukkan rata-rata keseluruhan berada di angka 83 yang masuk dalam kategori baik. Secara rinci terdapat 5 atlet
dikategorikan sangat baik, 7 atlet dikategorikan baik, dan 4 atlet dikategorikan cukup. Meskipun secara umum masuk kategori baik, temuan lapangan menunjukkan bahwa fokus perbaikan utama yang mendesak untuk atlet adalah pada aspek kontrol bola dan posisi lutut saat menerima bola cepat. Oke. Demikian pemaparan draft proposal penelitian saya. Saya menyadari jika proposal saya ini masih memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu, layar, dan tempat saya kembalikan kepada dosen moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.